Sehat Bapak Ibu. Semangat nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin Bu, amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla Al-Wusta ya, Ketua RT 011 ini nggak pakai kacamata Bu ya, angka 2 jadi 2 jadi 1 Bu ya. Ketua Paguyuban dan warga Perum Residen 99 nih. Masya Allah, Asmaul Husna ini ya. DKM dan MP1, kemudian tokoh masyarakat Bapak apa nih, Mandor ya, Mandor Haji apa Bu ini Bu? Tompel, mana orangnya? Masya Allah. Kagak ada tompelnya apa nggak ada Pak ya? Oh, udah pantat. Di pantat mah nggak perlu kita lihat ya. Kemudian juga apa ini? Komisi ya, kongsi pengurus apa Pak ini? Pengurus pondok ya. Dan juga tadi kori kita, hafiz kita hormati ketua panitia. Ketua panitia mana ketua panitia? Masya Allah, murid saya Bu, beliau tuh Bu. Kalau muridnya segitu, gurunya udah tua berarti Bu ya. Para bapak dan ibu jamaah majelis Maulid Nabi, wabil khusus MC kita Bu. Kita kalau nggak dihormati saya dicegat pulang tuh. Ya Pak Zainuddin, ini namanya muhajirin apa ansor itu? Muhajirin ya, dari ujung harapan hijrah ke perumahan sini Pak. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini alhamdulillah saya senang sampai ke tempat ini. Ternyata di pelosok dunia ini ya Pak ya, di ujung dunia ada kehidupan di sini ada. Ya alhamdulillah. Wah bidadari mulu ya. Ini kemarin COVID nggak pada keluar ini nggak? Ada peternak pada beranak dah ya. Tapi kalau banjir nggak banjir? Rezeki namanya, itu rezeki ya.
Tapi enak sini nggak ada Alfa, nggak ada Indomaret, utuh duit bu. Ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, namanya Maulid Nabi, ya kita memperingati orang yang paling termulia, orang yang paling benar. Maka insya Allah dengan kita duduk di sini, kita berharap kepada Allah sehingga kita menjadi mulia dan menjadi orang benar. Karena yang kita peringati orang yang termulia dan orang yang paling benar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi kalau memperingati orang yang paling benar, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah panjang-panjang mikirinnya ini bid'ah apa nggak usah, jauh-jauh tuh jauh. Pokoknya malam ini kita peringati orang yang paling benar, biar kita jadi orang apa? Benar. Kita peringati orang yang paling mulia, biar kita menjadi orang yang apa? Mulia. Dah, begitu aja deh tuh. Kalau pengen benar, ikuti Nabi. Kalau pengen mulia, ikutin apa? Nabi. Malam ini insya Allah Nabi datang, ibu. Ke majelis ini datang, Nabi datang ngelihat siapa umatnya yang khusyuk menyambut kedatangannya. Ya, ini udah ada yang pernah datang ke rumah Nabi? Haji doang ya yang udah datang ke rumah Nabi. Yang belum datang dah nunjuk, coba saya lihat. Belum datang semua. Jadi untuk datang ke rumah Nabi itu jauh. Untuk datang ke rumah Nabi cuannya mahal. Mahal nggak? Mahal. Saya insya Allah berangkat besok tanggal 10 November. Ya, bawa rombongan jamaah. Masih kurang 9 orang lagi. Siapa yang mau ngikut tuh? Ya, itu masih pada luas depan tuh, Bu. Boleh nggak dijual tuh? Ya. Jadi untuk datang ke rumah Nabi jauh, naik pesawat lebih dari 9 jam. Orang yang telah datang ke rumah Nabi, Nabi sudah jamin, man zara qabri wajabat lahu syafaat. Siapa orang yang telah datang menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat kepada orang itu. Pengen dapat syafaat Nabi? Datang. Ya, itu masih luas. Jual aja ya. Kalau kagak di bendet, Bu ya. Jadi orang untuk bisa datang ke rumah Nabi, Nabi sudah jamin orang itu akan diberikan syafaat. Syafaat itu Bapak Ibu yang mahal. Mahal itu. Maka kalau belum bisa datang ke rumah Nabi, kayak gini nih. Kumpul bareng, duduk bareng, baca marhaban, baca salasila. Tadi dibaca enggak? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah, perantara. Ya, ibu bapak kalau berdoa tanpa bawa nama Nabi, nggak naik tuh doa, nggak sampai ke hadapan Allah.
Makanya jadiin nama Nabi wasilah, perantara. Bapak Ibu kalau sholat baca nggak sholawat? Pas lagi nunjuk at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, di ujungnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Coba-coba nggak baca sholawat, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Itu artinya apa? Nabi sebagai wasilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Tuh, nih Bapak Ibu, saya kasih doanya ini. Kalau pengen berziarah ke makam Nabi, pengen datang ke rumah Nabi, sering-sering baca ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Ya Allah, sampaikan kami datang berziarah ke makamnya. Kata Ustazah Halimah Idrus, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru, baca setelah sholat tahajud sambil nunggu azan subuh. Kalau pengen apa tuh? Datang berziarah ke makam Nabi. Ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita bersolawat. Biar Nabi kenal sama kita, biar kita dikenali Nabi. Ini umat Nabi Muhammad ada di ujung dunia, tetap bersolawat. Ya. Sallallahu ala sallallahu alaihi. Ayo semangat. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, baca sholawat setiap hari minimal 100, biar Nabi kenal sama kita. Kira-kira Nabi kenal nggak sama kita? Kenal nggak? Insya. Rasanya kita berat dikenali Nabi karena kita banyak dosa. Dosa sering meninggalkan perintah Allah. Dosa pernah nyakitin orang. Dosa pernah nipu orang. Dosa pernah berbohong. Dosa pernah menzolimi orang. Pernah nggak? Kayaknya rasanya berat Nabi kenal sama kita. Tapi dengan kita duduk di majelis maulid kayak gini, maka insya Allah dengan salawat Nabi akan kenal sama kita semua. Amin. Nih Bapak Ibu sekalian, saya pesen ya, ada 3 hal yang jangan ditinggalkan. Nabi ketika mau meninggal, beliau pesen. 1, kata beliau apa? Taraktu fikum amroini.
kutinggalkan kepada kalian dua hal. Satu, kitab Allah, Al-Quran. Setelah saya mati, setelah saya meninggalkan dunia, Nabi pesen jangan ditinggal nih. Kalau dipegang atau dijadikan pegangan hidup, lan tadillu ba'di abadan. Saya jamin kalian tidak akan pernah tersesat. Satu apa? Al-Quran. Ya, jadikan Al-Quran undang-undang hidup kita. Al-Quran melarang tinggalin, jangan dikerjakan. Al-Quran perintah kerjakan, jangan ditinggalkan. Apa? Sholat, wa aqimus sholat, zakat, persatuan, itu perintah Allah. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, ya itu perintah Allah. Jadi apa-apa saja yang Quran larang jangan dikerjain, pasti selamat. Apa-apa saja yang Quran perintah kerjakan, pasti selamat. Maka Al-Quran ini pegang untuk hidup kita. Ya, kalau kata Quran aqimus sholat, kerjain sholat, jangan pernah ditinggal. Ada yang masih punya utang sholat, nah, buru-buru dibayar, mumpung masih hidup. Ya, kalau Allah yang sudah merintah, Pak, Bu, satu, berarti perintah itu sangat penting. Jadi kalau Allah udah merintah nih, berarti perintah itu sangat penting. Sholat penting nggak? Penting. Puasa penting nggak? Penting. Bersatu penting nggak? Penting. Silaturahmi penting nggak? Penting. Jadi semua yang Allah perintah itu perintah yang sangat penting. Dua, kalau perintah itu penting berarti pahalanya besar. Tuh, ingat, kalau Allah sudah merintah, perintah itu berarti apa? Penting. Kalau perintah itu penting, pahalanya apa? Besar. Ya, sholat itu pahalanya besar karena perintahnya langsung dari Allah. Coba-coba tinggalin sholat, bisa-bisa apa? Kafir. Kita sengaja nih nggak mau sholat, bisa-bisa dihukumi apa? Kafir. Karena perintah itu pahalanya apa tuh? Besar. Bu, coba saya tanya, ini rumah di sini berapa meter kali berapa meter? 60. 30-60. Pengen nggak punya rumah di surga? Rumah di dunia secakep apapun, kalau kita mati ditinggal nggak? Punya rumah 2 lantai ditinggal nggak kalau mati? Punya mobil ditinggal nggak kalau mati? Punya harta banyak kalau mati ditinggal nggak? Punya suami ganteng kalau mati ditinggal nggak? Ada suami ikut? Nggak ada, Bu. Yang harus kita siapkan adalah, Bapak Ibu sekalian ya, apa? Bangun rumah di surga. Entar kalau kita pulang kampung mati, kita udah punya rumah. Apa, Bu, amalannya? Pengen punya rumah di surga? Pengen. Amalannya apa, Bu? 1, sholat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari. Karena sholat sunat rawatib, Bu, qobliyah ba'diyah. Siapa orang yang setiap hari sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah sebanyak 12 rakaat, kata Nabi, bunyalahu baitun fil jannah,
orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Ada yang tahu 12 rakaat qobliyah ba'diyah itu mana aja? Bu, mana aja bu? 1 qobliyah subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat. 2 qobliyah zuhur 4. 4 2. 3 ba'diyah zuhur 2. Berapa udah tuh? 8. Ya. Ba'diyah maghrib 2. 10. Ba'diyah isya 2. Ini tadi sholat isya ba'diyah enggak? Tuh, ya. Jadi kalau ada orang setiap hari 12 rakaat sholat sunat rawatib, kata Nabi, Allah bangunkan rumah di surga. Biar pulang maulid ada oleh-olehnya. Ya. Besok kita pikirin nih begini nih. Sayang nih sayang, sholat sunat qobliyah ba'diyah kalau ditinggal, ono rumah belum jadi di surga. Kalau rumah di dunia mah secakep apapun, kalau kita mati pasti kita apa? Tinggal. Tuh, 1. 2. Apa yang bisa membangunkan rumah di surga? Salat sunat duha. Ini saya tanya, duhanya berapa rakaat tiap hari? 2. Alhamdulillah ya. Paling dikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Tuh, duha. Kata Nabi, siapa orang yang sholat sunatnya setiap hari 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, orang itu tidak dicatat sebagai orang lalai. Kalau ada umatnya yang sholat duhanya 4 rakaat setiap hari, kutibta minal muhsinin, orang ini dicatat orang baik. Kalau ada orang yang sholat duhanya 6 rakaat tiap hari, kutibta minal muttaqin, minal qanitin, orang ini dicatat orang ahli ibadah. Berapa duhanya bu? 6 ya. Naik lagi 8. Kalau ada orang duhanya 8 rakaat, kutibta minal faizin, orang ini dicatat sebagai orang yang sukses. Jadi kalau pengen sukses di dunia, sukses di akhirat, anak-anak yang sedang belajar, belajarnya sukses, suami yang sedang bekerja nyari nafkah, rezekinya sukses, istri di rumah sholat duhanya berapa bu? 8. Ya, 8, inget tuh. Ya, ntar pulang maulid, besok kalau lagi senggang kerjain. Ya, kalau lagi repot 2 boleh. Kalau lagi sibuk 2, senggang 4, senggang lagi 6, senggang lagi 8, naik 10. Orang yang sholat duhanya 10 rakaat, maka dia tidak dicatat hari itu punya dosa. Kalau dia 12 rakaat, maka dibangunkan rumah di surga. Tuh, 2 tuh amalannya. Ya, jadi besok kalau mau sholat duha, mau berapa nih ya? Mau berapa nih ya? 4 apa 6 apa 12? Kalau pengen punya rumah di surga 12. Kalau rawatib sayang nih, ba'diyah, qobliyah nggak ditinggal. Kalau ditinggal sayang, gua mau bikin rumah di surga 12. Ya, itu namanya ngikut Nabi. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau kita ngikuti Nabi pasti selamat, pasti untung. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Makanya ibu-ibu boleh nih, Bu, bikin sholat sunat tasbih. Kalau siang 4 rakaat sekaligus. Kalau malam 2 rakaat salah, 2 rakaat salah. Biar apa ibu sekalian? Biar kita mendapatkan apa? Timbangan kebaikan.
Bahkan bukan itu saja, orang yang melakukan sholat sunat tasbih akan dihapus 10 dosa kita. Punya dosa nggak, Bu? Banyak apa banyak? Cara menghapusnya salah satunya dengan apa? Sholat sunat tasbih. Ya, kata Nabi, kalau mampu sholat sunat tasbih kerjain tiap hari. Kalau mampu. Kalau repot, ya kerjain seminggu sekali. Repot juga kerjain sebulan sekali. Repot juga kerjain setahun sekali. Masih repot juga. Kerjain apa? Seumur hidup sekali. Iya, maka nggak apa-apa. Maka boleh nanti nih bapak-bapak di musola atau ibu-ibu di majlis taklim. Ayo Bu, malam Jumat kita bikin sholat sunat tasbih. Apa yang dibaca ketika sholat sunat tasbih? Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar haula illa billah. Sekali lagi, subhanallah wa la ilaha wallahu akbar illa billah. Tuh, besok bikin program. Ya, di sini bapak-bapak sholat sunat tasbih malam Jumat boleh. Ibu-ibu hari Jumat boleh. Ya, minimal seminggu sekali. Biar kita dihapus dosa-dosa kita. Bu ya. Nah, itulah yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, jangan pernah ditinggalkan apa sunnah-sunnah Nabi. Jangan pernah ditinggalkan Rasulullah, karena Nabi itu adalah penolong kita. Kalau kita selalu mengikuti apa yang Nabi ajarkan, maka kita akan selamat. Termasuk salah satu apa? Nih, Bapak Ibu sekalian. Dulu Nabi ketika pertama kali datang ke kota Madinah, Nabi bilang, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, tadkhulu al-jannata bisalamin. Kamu masuk surga dengan selamat. Pengen masuk surga dengan selamat? Pengen? Satu, kata Nabi, afsus salam, sebarkan kedamaian. Ini kan ada berapa kakak di sini? 60 kakak ya. Pesen Nabi 60 kakak, afsus salam, jangan sampai ada yang berantem, bertengkar, marah, menyakiti, menzolimi. Sebarkan salam, damai. Itu pesan Nabi itu. Maka orang-orang yang cinta damai, dialah yang akan Allah mudahkan masuk surga. Jadi kalau ada masalah kecil-kecil, yang satu kunut, yang satu kagak, udah jangan jadi masalah. Gitu ya Pak ya. Yang satu 20, yang satu 8 rokat, jangan jadi masalah. Yang perlu kita ajak, kunut kagak, sholat subuh apa? Kagak. Sholat 8 kagak, sholat 20 apa? Apalagi. Tuh, itu yang harus kita ajak. Jadi afsus salam, damai. Tetangga kanan damai, tetangga kiri damai, tetangga depan damai, tetangga belakang damai, satu musola damai. Maka orang-orang yang cinta damai, itulah orang yang Allah mudahkan masuk apa? Surga.
tuh satu pesan Nabi. Pesan yang kedua, silatul arham, silaturahmi. Ya, ini begini nih, silaturahmi namanya. Ada silaturahmi harian, ya, tetangga sama tetangga. Ada silaturahmi mingguan di majelis taklim. Kalau bapak-bapak silaturahmi hariannya di musola. Ada silaturahmi bulanan. Ada silaturahmi tahunan. Ada. Orang yang menjaga silaturahmi, janji Nabi apa? Panjang umur, murah rezeki. Tuh. Kalau pengen gampang masuk surga, sambung silaturahminya. Ini yang 60 kakak nih, betul-betul kuat, kokoh. Bagaikan bangunan yang kuat. Jangan sampai pada bercerai-berai. Jangan sampai pada marah-marahan. Dan pada dengki-dengkian. Aminnya kencang banget, bener itu. Ya. Jadi apa? Kalau ada yang mau misah baik, marah baik, maka orang itu belum dimudahkan masuk surga. Ya, maka kata Nabi, kunci yang kedua, sambung silaturahmi. Malam ini silaturahmi nih, kita bareng-bareng ya. Begini aja Bapak Ibu, kalau waya gini, hari gini, sama tetangga, sama saudara masih pada berantem, besok lu kalau mati, siapa yang mengurusin? Biarin dia mandi dewek, ya. Dia nyebok dewek, dia salat dewek, biarin. Nah, jadi ingat apa tuh? Emang ada di sini ada begitu tuh? Ya. Saya mah Bu ngurut doang, ngurut. Ya. Kalau diurut sakit berarti ada yang apa? Keseleo. Gitu. Ya. Jadi ingat aja mati. Kalau kita masih pada enggak akur sama saudara, enggak silaturahmi sama tetangga, besok kalau mati siapa yang mengurus? Nih, Bapak Ibu tahu enggak? Dengerin. Saya diundang ceramah ke CBL. Ya, CBL sono. Di musola begini acara di dalam. Enggak taunya tuh Bu, ayam pada terbang-terbangan. Ayam gelapak masuk ke dalam. Rupanya itu, ini lagi maulid. Rupanya itu ayam lihat siapa yang datang. Gelapak masuk ke dalam musola. Yang datang siapa Bu? Israel datang, ayam lihat, ayam kabur-kaburan, terbang-terbangan. Ayah Israel nemplok salah satu ustazanya. Nah, lagi maulid, ustazanya langsung lepok. Pas maulid. Di sini mau yang begitu. Ya. Kali kalau ada saya mau doain Al-Fatihah begitu ya. Itu namanya umur. Itu namanya ajal. Kita nggak tahu itu Israel kapan jemput kita. Israel tiap hari keliling ke sono mentok, ke sono mentok. Siapa ini yang mau mampir ya? Nah, itu yang perlu diingat. Karena mati itu Pak deket. Jangan sampai kita mati pulang bawa luka karena kita dengki dengan orang. Ya. Nah, itu yang kita pertahankan. Silaturahmi kunci masuk. Silaturahmi kunci rezeki banyak. Silaturahmi kunci umur panjang. Orang kan Pak gini, walaupun orangnya udah mati, kalau dia orangnya baik, dia disebut-sebut terus. Ya Allah, ya orangnya mah baik banget. Mana sama siapa aja negor, mana cuannya lancar, kata-katanya kalau keluar enak, kalau dia ngomong ya Allah cepat banget dia pulangnya, begitu Bu ya. Itu ciri-ciri orang husnul khotimah tuh. Kalau orang mati husnul khotimah, orang yang sekelilingnya nangis, itu husnul khotimah. Tapi kalau orang yang mati su'ul khotimah, orang di sekelilingnya gembira.
Ampus, mati juga lu. Nah ya begitu ya, akhirnya mati juga Israel ketemu dah tuh. Jadi itu ciri-ciri orang yang su'ul khotimah, jelek akhirnya. Orang yang hidup di sekelilingnya gembira. Tuh ukurnya gitu gampang tuh. Tapi kalau orang yang ditinggal, orang yang hidup, orang di sekelilingnya sedih, nangis, itu berarti orang baik. Yang ukurnya gitu aja tuh. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, pulang mau pengen ditangisin apa mau pengen ditawain? Nah, kalau tawain alhamdulillah mampus lah, mati juga ya. Nah, jangan sampai nauzubillah kita pengen mati kita ditangisi orang. Ya, karena dia tidak rela kita tinggalkan. Yang mati, Bu, yang mati gembira. Sama kayak orang anak lahir, Bu, kebalikannya. Ibu kalau lagi beranak, anaknya kagak nangis, sedih nggak? Wah, jangan-jangan bocah gagu nih, kagak bisa ngomong ya, kagak nangis. Kalau perlu kita cubit, tuh bocah biar nangis. Jadi kalau anak yang normal lahir nangis, orang di sekelilingnya tertawa. Tuh. Tapi kalau mati, yang mati gembira, tertawa, senang, yang sekelilingnya nangis. Itu tanda orang baik. Maka kunci Nabi tadi tuh silaturahmi. Yang ketiga, ciri gampang masuk surga dengan selamat kata Nabi apa? It'amut ta'am, sering berbagi. Hari ini siapa yang ngasih jeruk, siapa yang nyumbang air, siapa yang nyumbang nasi, jangan dikira itu nggak ada pahalanya. Besar. Ya, ini kadang-kadang kalau diajak rembukan buat maulid, bol kuning buntut gasir. Kenapa? Pelitnya ke bol-bol. Ya, buat maulid pelit. Kalau dia pelit buat maulid, buat kebaikan, jangan harap Nabi akan gampang sama dia. Ya, mampunya cuan buat maulid keluarin. Duitnya kagak ada, tenaganya ada, ayo bersihin. Duit kagak, tenaga kagak, belajis banget ya. Datang aja, datang aja kagak. Ya, itu namanya bol kuning buntut. Kalau orang Betawi gitu Pak. Ya, ini kan pelit ya. Di atas pelit banget itu. Namanya bol kuning buntut gasir ya. Jangan sampai. Jadi orang-orang yang memberi Pak, it'amut ta'am, memberi makan, itu ciri orang gampang masuk surga. Makanya besok ada cara-cara apa di sini ya, kita punya rezeki, kita ada kasih. Emang besok kalau mati itu duit yang kita simpan mau dibawa? Agak. Nabi itu Pak, Nabi, Bapak Ibu kenalkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang yang paling dermawan. Beliau tidak mau makan setiap hari kalau kagak ngundang orang. Nyari orang Nabi Ibrahim kalau mau makan. Ngundang tamu, sini makan ke rumah saya, temenin saya. Pokoknya setiap kali makan Nabi Ibrahim kalau makan ngajak orang. Di sini ada kalau makan ngajak orang. Ya, yang bol kuning buntut gasir main ya. Jadi Nabi Ibrahim kalau makan ngajak orang. Nabi Muhammad Bapak Ibu lebih dermawan dari Nabi Ibrahim. Apa? Nabi Muhammad nggak ada punya simpenan, nggak ada. Beda dengan kita. Nih ibu nih di rumah, di kulkas ada buat besok. Cabe kek, bawang kek, beras ada nggak? Telur ada nggak? Duit ada nggak? Nabi nggak ada yang disimpan. Hari ini Nabi punya rezeki, ada orang datang minta, Aisyah coba lihat apa yang kita punya, korma doang Rasul, keluarin kasih. Nggak ada yang disimpan buat besok, nggak ada. Beda dengan kita, simpanannya banyak. Bu ya, yang kuning-kuning ada, motor ada, mobil ada, belum yang ATM ada, ya.
Beda kita dengan Nabi. Nabi nggak nyimpen barang buat besok. Kenapa? Karena belum tahu umurnya nyampe besok apa enggak. Ada yang jamin di sini umurnya sampai besok? Nggak ada. Semuanya kita setiap saat akan mati, Maka nggak perlu disimpan. Kasih semua orang. Terutama kayak malam ini nih. Buat Nabi jangan pelit-pelit. Ya, kalau kita nggak pelit, Nabi akan cepat menolong kita. Ini kalau saya mau ceritain tentang orang Nasrani ditolong dengan Nabi, Pak, panjang lagi. Durasi jadi panjang ya. Ntar kapan-kapan. Tuh, ketiga, keempat nih. Ciri gampang masuk surga. Sholatul qiyam wan nasu niyam. Sholat malam orang pada tidur. Ya, salah satu hobi Nabi itu sholat malam. Sholat malam kakinya sampai bengkak. Karena Nabi itu kalau sholat khusyuk Pak. Jangankan Nabi Pak, Umar bin Khattab kan terkenal galak ya. Beliau kalau datang ke masjid Umar bin Khattab nyari orang. Ada orang lagi baca Quran di masjid. Sini. Duduk di samping saya. Ada apa, Tuan? Kamu baca Qur'annya duduk di samping saya. Nanti kamu saya bayar. Buat apa, Tuan? Buat ngingetin saya kalau sholat. Karena saya kalau sholat lama, Pak. Ya. Umar bin Khattab itu, Pak, kalau sholat berdirinya lama sampai lupa ruku lupa. Kata yang sebelah, Tuan ruku, nggak denger dia. Tuan ruku, nggak denger. Kata sebelahnya ruku gitu. Baru Umar ruku. Dari ruku, Pak, lama lagi bangunnya. Makanya nyewa orang dia biar ngingetin. Beda sama kita. Allahu Akbar. Belum nggak baca Fatihah. Tadi kunci motor di mana taruhnya ya? Begitu nggak? Sholatnya kayak cabung cebok. Pluk gitu. Gimana mau Allah kasih rahmat buat kita? Ya. Sholat benar-benar yang khusyuk, gerakannya benar, bacaannya benar. Coba ibu saya tanya, doa sholat yang paling komplit duduk di antara dua sujud, coba apa? Bu, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya. Dengan sholat dosa kita Allah hapus. Warhamni, sayangi saya. Dengan sholat Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang, apa yang kita minta Allah kasih. Wajburni, lengkapi kekurangan saya. Punya nggak kekurangan? Dengan sholat kekurangannya Allah sempurnakan. Warzukni, berikan saya rezeki. Dengan sholat rezeki itu ngalir. Makanya ibu, bu, kalau lagi susah, jalan keluar susah nih, pas sujud ya terakhir bacanya apa, bu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Tambahin apa? Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. 11 kali. Apa yang minta? Ya Allah, berikan saya jalan keluar. Berikan saya jalan keluar. Orang hidup punya masalah, tapi yang memberikan jalan keluar Allah Subhanahu wa ta'ala. Di warzuqni, warfa'ni, Allah angkat. Jadi pengen diangkat derajat kita dengan apa? Sholat. Wahdini, Allah kasih petunjuk. Kesini mentok, kesono mentok, cari kerjaan mentok, minta ini mentok, mau ditolak.
sholat. Wah, dini akan Allah kasih petunjuk. Wa afini, Allah sehatkan. Ya, jadi Imam Ali kalau sakit obatnya apa? Sholat. Kalau kita sakit ngasoh sholat. Ngapa nggak sholat? Gue lagi sakit, kepala gue puyeng mah. Gue kalau sujud sakit gitu ya. Ngasoh sholat gue ya. Padahal di situ obatnya. Di situ tempat kita minta. Allah Maha penyembuh segala macam penyakit. Fahuwa yasfin, kata Allah. Dialah Maha penyembuh segala obat. Maka Imam Ali kalau lagi sakit obatnya apa tuh? Sholat. Kalau kita sebaliknya, lagi sakit ngaso apa? Sholat. Ya. Wa'afini wa'fu anni, ya Allah maafkan saya. Tuh. Jadi sholat itu Bapak Ibu sekalian doa yang paling komplit. Makanya kalau sholat pahami. Ya. Kali kayak Nabi mak sholat malam tiap malam kaki apa yang bengkak kali mak kita nggak bisa dah. Yang penting tadi tuh rawatib 12 rakaat tiap hari jalani. Duhanya 12 rakaat tiap hari apa? Beres dah itu beres. Pokoknya setiap sujud terakhir baca Allahumma rzuqni makhraja. Satu kali lagi. Terakhir dah ini ya. Kalau habis tahiyat, Bu, tahiyat. Apa di ujungnya? Innaka Hamidum Majid. Tahiyat akhir. Tambahin. Kata Nabi apa? Fasta'in an arba'in. Mintalah kamu perlindungan ketika kamu tahiyat akhir 4 perlindungan, kata Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, jauhkan saya dari siksa neraka jahanam. Siapa yang pengen neraka jahanam? Nggak ada yang pengen. Maka supaya ketika kita nanti mati pulang ke akhirat tidak masuk ke dalam neraka jahanam, setiap sholat minta doanya itu. Allahumma inni na'udzubika min adabi jahannam. Yang kedua, azabil qabri. Setiap kita mati pasti masuk ke dalam apa? Kubur. Kalau orang itu mati bawa dosa, di kuburan disiksa enggak tuh? Digedigin sama malaikat munkar dan nakir. Kalau kita mati pulang bawa apa? Dosa. Tapi kalau kita mati pulang bawa pahala, di alam kubur tenang. Jonjon. Nah, jonjon. Bu, kenal nggak jonjon? Yang kumisnya tenang. Jonjon tuh Maya. Jonjon itu bahasa Betawi tenang. Maka supaya kita tidak kena siksa azab kubur, nah, ketika sholat baca tuh Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Orang hidup kan pasti banyak fitnahnya, banyak cobaannya. Suami istri, Bu, suami istri sering nggak dicoba? Sering. Kalau si Mbak Imwong aja yang duitnya banyak selingkuh, apalagi yang ngasih duitnya sehari 20.000, Bu ya. Duitnya banyak, ada fitnah. Orang hidup tidak lepas dari fitnah. Mati apalagi. Kalau kita hidup, Bu, susah, nggak punya beras, ada tetangga. Tapi kalau kita di alam kubur susah, siapa yang bantu? Siapa yang nolong? Maka baca itu doa ketika kita tahiyat akhir, min fitnatil mahya wal mamati. Dan yang keempat, yang terakhir, min syarri fitnatil masihid dajjal. Tuh, kalau mau tahu doanya tuh. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu cari di Google. Banyak itu di Google. Baca doa ini
Setelah apa? Tahiyat akhir. Supaya apa? Kita bebas dari azab jahanam, dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah buruknya apa? Masih ad-Dajjal. Tuh, alhamdulillah tuh pulang maulid ya. Dari sini udah banyak yang diamali. Nanti kalau lupa kemarin Pak Ustadz ngomong apa itu doanya ya, tinggal setel aja ulang di YouTube saya. Ibu buka YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin, dah muncul semua dah tuh. Nanti setel lagi, ulang lagi biar apa? Biar ingat doa yang diajarkan pada malam ini. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Niatin satu, biar kita sehat walafiat dalam taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kedua, niatin biar istiqomah, terutama di dalam melakukan amal-amal soleh. Istiqomah rajin hadir majlis taklim, istiqomah rajin sholat berjamaah, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, niatin duduknya di sini sebagai zat bekal tambahan ketika kita pulang nanti ke akhirat. Jadi Bapak Ibu duduk sini, ini jangan dianggap nggak ada pahalanya. Itu tanah yang didudukin, dia akan menjadi saksi. Tuh pohon-pohon rumput tuh, pohon padi menjadi saksi. Kalau hari ini Bapak Ibu duduk menyebut nama Allah dan Rasulnya, maka jadikan duduknya ini sebagai zat, sebagai bekal tambahan. Dan yang keempat, biar dikasih ilmu yang bermanfaat, baik buat diri kita, keluarga kita maupun orang lain. Ya. Yang kelima, niatin Fatihah ini biar nyabak ke rumah Nabi. Ayo tusukan hatinya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan manfaat Bu ya, dan mudah-mudahan panjang umur, tahun depan kita ketemu lagi ya. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.